Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Andita Putri dengan NIM 200171126, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, Wanda akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari salah satu karya sastra angkatan Balai Pustaka. Nah, karya sastra yang akan Wanda analisis saat ini adalah novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Novel ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1922 dengan judul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Novel yang sangat lekat dengan budaya Minangkabau ini memiliki latar masa penjajahan Belanda, bercerita tentang kasih tak sampai antara seorang Samsul Bahri dan Siti Nurbaya akibat intrik dan kelicikan Datuk Maringgi, sehingga keduanya meninggal dunia dengan menggenggam asmara masing-masing yang tak kesampaian. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Siti Nurbaya ini, sebaiknya kita harus tahu dulu nih sinopsis dari novel Siti Nurbaya ini. Kisah ini berawal dari kampung Jawa atau kampung Jawa di Kota Padang. Ada sepasang kekasih yang awalnya hanya berteman, yaitu Samsul Bahri yang merupakan putra dari Sultan Mahmud Syah dan Siti Nurbaya merupakan anak dari Baginda Sulaiman. Ibu Siti Nurbaya ini telah meninggal dunia ketika Siti Nurbaya masih kanak-kanak, sehingga ia harus tinggal dan dibesarkan oleh ayahnya Baginda Sulaiman. Hal inilah yang menjadi awal penderitaan seorang Siti Nurbaya. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri pun harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya di Batavia. Samsul Bahri tetap berjanji untuk melamar Siti Nurbaya setelah dia menamatkan pendidikannya di Batavia. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya harus menerima kenyataan bahwa ayahnya mengalami kebangkrutan akibat kesyirikan dari seorang rentenir tua yang bernama Datuk Maringgi. Sehingga Siti Nurbaya dan ayahnya jatuh miskin dan tak sanggup untuk membayar hutang-hutang kepada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya untuk melunasi hutang-hutangnya. Datuk Maringgi ini berkata bahwa hutang-hutang tersebut dapat dikatakan lunas jika Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya kepada Datuk Maringgi. Demi keselamatan ayahnya, Siti Nurbaya terpaksa kawin dengan Datuk Maringgi sebagai penebus hutang ayahnya. Padahal Siti Nurbaya sudah menjalin hubungan percintaan dengan kekasihnya yaitu Samsul Bahri. Meskipun Siti Nurbaya tidak mencintai Datuk Maringgi, namun dia rela dikawini oleh Datuk Maringgi daripada harus melihat ayahnya masuk penjara. Akhir dari cerita novel Siti Nurbaya ini adalah Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang yang beracun dari Datuk Maringgi. Sementara Samsul Bahri menjadi seorang letnan dan meninggal dunia setelah berhasil membunuh Datuk Maringgi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada unsur intrinsik dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel Siti Nurbaya ini adalah kisah cinta yang pelik antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Yang kedua ada alur. Alur dalam novel Siti Nurbaya ini adalah alur maju, karena cerita dalam novel ini terjalin secara berurutan, mulai dari awal pengenalan cerita, insiden permulaan, penanjakan laku, klimaks, penurunan laku, hingga penyelesaian. Nah, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Siti Nurbaya, yang merupakan seorang wanita yang berparas cantik, budi yang baik, dan rela berkorban demi ayahnya. Yang kedua ada Samsul Bahri, yang bersikap bersahaja, tingkah lakunya baik, sopan, santun, dan halus budi bahasanya. Yang ketiga ada Datuk Maringgi, yaitu seorang rentenir tua yang tidak pernah puas dengan harta, licik, dan serakah. Yang keempat ada Sultan Mahmud Syah, yang bersifat baik, pengasih, penyayang, dan adil. Yang kelima ada Baginda Sulaiman, yang merupakan ayah dari Siti Nurbaya, yang bersikap pasrah pada nasib dan kurang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar dalam novel Siti Nurbaya ini ada 3. Yang pertama latar tempat. Roman Siti Nurbaya ini terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat dalam lingkungan adat Minangkabau dan Distopia, Jakarta, tempat sekolahnya Samsul Bahri. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu dalam novel Siti Nurbaya ini adalah ketika Kota Padang banyak terjadi huru-hara dan banyak terjadi pemberontakan. Yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial dalam Siti Nurbaya ini banyak mengandung unsur-unsur adat istiadat Minangkabau dan Melayu kuno.
Nah, yang kelima adalah gaya bahasa. Bahasa yang dipakai dalam novel Siti Nurbaya ini adalah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Padang pada saat itu. Demikian juga dengan penggunaan struktur kalimatnya yang agak sulit dipahami. Namun, dengan membaca novel ini, kita bisa mengetahui bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, yang keenam ada sudut pandang. Pengarang dalam menceritakan para pelaku menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menyebutkan para pelaku dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Terdapat beberapa amanat yang dapat kita ambil dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini. Yang pertama adalah, sebagai seorang anak, kita harus mengorbankan apapun demi kedua orang tua kita, meskipun hal tersebut akan merugikan kita. Yang kedua, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan, terlebih terhadap sesuatu yang sangat riskan. Yang ketiga adalah jangan pernah berurusan dengan lintah darat atau rentenir karena lebih banyak akan merugikan kita daripada menguntungkan. Nah, itulah tadi unsur intrinsik dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Sekarang kita masuk kepada unsur ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Yang pertama ada biografi pengarang. Marah Rusli lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889. Ia merupakan salah satu sastrawan Indonesia, angkatan Balai Pustaka. Meski lebih dikenal dengan sastrawan, Marah Rusli sebenarnya adalah dokter hewan. Beliau tetap melanjutkan pekerjaan beliau sebagai dokter hewan sampai pensiun pada tahun 1952. Kesukaan Marah Rusli terhadap dunia sastra sudah tumbuh sejak ia masih kecil. Ia sering mendengarkan cerita-cerita kabar, dongeng, dan membaca buku-buku sastra. Marah Rusli meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Bogor, Jawa Barat. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah situasi dan kondisi dalam novel Siti Nurbaya. Marah Rusli sebagai pengarang menghadirkan novel berbahasa Melayu yang membuat novel ini berbeda dengan novel lainnya. Serta kondisi yang disebutkan dalam novel ini sangat terasa, sehingga membuat pembaca terbawa akan suasana dalam novel tersebut. Yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral yang tersirat dalam novel Siti Nurbaya ini adalah, meskipun seseorang ingin berbuat jahat kepada kita, sebaiknya kita jangan membalas dengan kejahatan pula, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Perbuatan jahat semestinya dibalas dengan kebaikan, apalagi kebaikan itu kita lakukan demi menyelamatkan kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita sayang. Yang keempat, ada nilai budaya. Nilai budaya yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya ini adalah adanya landasan pemikiran yang mengarah kepada emansipasi wanita dan menolak adat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi unsur ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Jadi, teman-teman semua udah pada paham kan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Demikianlah presentasi yang Wanda sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.